posting summarization, lalu ada completeness, lalu ada classification, ada cut off, ini mengenai timing. Oke, lanjut nomor 7. Apa alasan auditor tidak menerima klien? Auditor itu tidak menerima klien sebenarnya banyak alasannya. Aku di sini kasih contoh beberapa. Jadi yang pertama itu ketika auditor itu tidak diberikan izin yang memadai dari klien. Jadi mengaudit itu ya tentu harus melakukan perikatan dengan klien. Kalau klien tidak setuju, maka auditor juga tidak boleh menerima klien tersebut. Yang kedua, klien ini memiliki histori yang tidak baik. Artinya dia punya histori yang buruk gitu. Jadi manajemen yang tidak berintegritas misalnya, kemudian biaya auditnya mungkin terlalu mahal, lalu ada isu-isu besar yang sedang terjadi mengenai entitas atau klien tersebut. Jadi auditor ini berhak untuk tidak menerima klien. Yang ketiga, ada tanggapan negatif dari auditor sebelumnya. Jadi kan seorang auditor itu dalam menjalankan tugasnya, dia memperoleh informasi salah satunya dengan berkomunikasi dengan auditor sebelumnya. Kalau ternyata ada tanggapan negatif dari auditor sebelumnya, misalnya jika ini statusnya kalau klien itu sudah pernah diaudit ya oleh auditor lain. Nah, maka auditor itu berhak untuk menolak klien. Dan yang terakhir, yang keempat, ini kalau terdapat ancaman yang auditor tidak bisa cegah. Contohnya, ada ancaman kedekatan di dalamnya. Misalnya ternyata klien atau entitas yang bersangkutan itu adalah saudara gitu. Misalnya si yang akan diaudit ini ternyata keluarga dekat, itu kan ada ancaman kedekatan di dalamnya. Misalnya sudah tidak dapat dipisahkan lagi profesionalitasnya, akan diragukan nanti objektivitas dan penilaian seorang auditor, maka auditor akan menolak klien tersebut. Oke, lanjut nomor 8. Ini pertanyaannya adalah mengapa auditor harus memahami bisnis dan industri klien? Jadi, auditor itu harus sebelum dia melakukan audit, dia harus paham mengenai seluk-beluk dan faktor-faktor yang menyangkut kondisi keuangan klien yang diaudit. Seperti ada faktor-faktor yang mempengaruhi bisnis dan industri klien itu ada 4. Jadi ada economic decliners, lalu ada global operation, lalu ada information technology, dan ada human capital. 4 hal ini yang akan mempengaruhi bisnis klien. Ini yang akan dipahami. Nah, lalu ada 5 hal yang harus dipahami untuk memahami bisnis dari industri klien tadi yang 4 ini. Yang pertama, industri dan external environment, lalu ada manajemen dan governance, lalu ada strategi dan objectives, lalu ada business processes and operation, lalu ada measurement and performance. Oke, lanjut. 9. Kapan analytical procedure itu digunakan? Oke, nah kita lihat dulu di slide analytical procedure. Nah, teman-teman, prosedur analitis ini adalah salah satu bagian dari audit evidence. Jadi kan banyak tuh ada observasi, ada inquiry gitu. Salah satunya ini adalah prosedur analitis. Nah, kapan prosedur analitis ini akan digunakan? Ini adalah ketika auditor akan mengevaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Prosedur analitis juga meliputi investigasi atas fluktuasi yang telah diidentifikasi, hubungan yang tidak konsisten antara satu informasi dengan informasi lainnya, atau data keuangan yang menyimpang secara signifikan dari jumlah yang telah diprediksi sebelumnya. Nah, ini ketika hal-hal ini terjadi, maka akan dilakukan yang namanya prosedur analitis ini. Kita kembali lagi ke sini. Jadi ini kan kita pahami dulu nih tadi, apa sih prosedur analitis itu? Di sini kita lihat kapan prosedur analitis akan digunakan. Prosedur analitis digunakan pada 3 tahap audit. Yang pertama ini pada planning phase, ini diwajibkan bagi seorang auditor untuk melakukan prosedur analitis. Yang kedua ada testing phase, ini tidak wajib. Yang ketiga ada completion phase, ini diwajibkan.
Nah, bisa teman-teman lihat di sini kan ada phase-nya ini, ada planning, ada testing, dan ada completion. Nah, di sini yang bagian ini indicate possible misstatements, di planning phase ini dia primary purpose, artinya tujuan utama. Makanya eh, prosedur analitis tadi itu diwajibkan di sini. Lalu di sini di bagian testing phase itu secondary purpose. Jadi bukan tujuan utama, maka ini tidak diwajibkan sebenarnya. Lalu ada completion phase, ini adalah primary purpose juga, makanya di situ prosedur analitis diwajibkan. Oke. Yang terakhir, sebutkan 5 prosedur analitis yang utama. Ada 5 prosedur analitis yang utama. Prosedur analitis itu dilakukan dengan membandingkan data klien. Nah, yang prosedurnya apa saja? Yang pertama adalah membandingkan data klien dengan data industri. Yang kedua, membandingkan data klien dengan data periode sebelumnya yang serupa. Yang ketiga, membandingkan dengan hasil yang diharapkan yang ditentukan oleh klien, membandingkan dengan hasil yang ditentukan oleh auditor, dan yang terakhir membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan menggunakan data non-keuangan. Oke, ini soal esai yang dari soal kuis 3 Pak Muhadi. Kita lanjutkan sedikit ke soal ini, soal bahas di rangkuman Adirayakta. Di TM3 ada 4 soal aja, jadi kita bahas sedikit. Asersi manajemen terkait golongan transaksi dan peristiwa adalah, ini udah kita bahas tadi ya di sini. Nah, kalau transaksi dan peristiwa itu kan ada occurrence, keterjadian, ada kelengkapan, completeness, akurasi, lalu ada pisah batas atau cut off, ada classification atau klasifikasi. Nah, berarti existence enggak, hak dan kewajiban enggak, penilaian dan alokasi juga enggak, completeness atau kelengkapan ada. Jadi jawabannya yang C. Lalu yang kedua, transaksi-transaksi dicatat tepat waktu merupakan tujuan audit terkait transaksi dan peristiwa. Indikasinya di sini, dicatat tepat waktu. Maka ini adalah pasti jawabannya timing. Timing ini teman-teman adalah bagian dari cut off atau pisah batas tadi. Jadi dicatat sesuai dengan waktunya gitu. Jadi sesuai dengan periode akuntansinya, makanya disebut timing. Oke. Lanjut yang ketiga, yang dimaksud asersi mengenai hak dan kewajiban adalah, jadi kan asersi itu klaim. Asersi ini berhubungan dengan hak dan kewajiban ini. Jadi kita lihat dulu klaimnya itu hak atau klaim atas hak perusahaan itu sudah sesuai tidak antara aktiva dengan hak perusahaan ini, yang diklaim sudah benar atau tidak. Lalu melihat juga apakah klaim atas hutang perusahaan ini memang benar-benar adalah kewajiban perusahaan. Ini yang disebut dengan asersi mengenai hak dan kewajiban. Jadi apakah sudah benar gitu klaimnya atau asersinya. Lalu yang keempat, yang tidak termasuk dengan keputusan bahan bukti audit adalah yang A, prosedur audit yang digunakan ini benar. Oke, prosedur audit yang digunakan ini benar, keputusan bahan bukti audit. Nama atau klien ini enggak ya, teman-teman. Nama atau klien ini enggak. Lalu ada prosedur atau pos atau unsur yang dipilih dari populasi. Ini juga merupakan bahan bukti audit. Waktu pelaksanaan prosedur juga merupakan keputusan bahan bukti audit. Jadi yang bukan adalah nama klien. Baik teman-teman, dengan kita bahas soal keempat ini, berarti pertemuan kita hari ini udah berakhir. Semoga apa yang aku jelaskan teman-teman bisa mengerti, dan aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kurang di dalamnya. Baik, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye!